أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia. Pertama sekali kita menyampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, khusus untuk kajian dengan saya. Ini adalah modul kedua ya. Yang pertama, jadi kita punya kesinambungan. Untuk yang pertama ini ada 4 modul yang akan kita ini yang saling terkait gitu kan. Jadi kalau memang nanti dibuka awal saya sedikit nyinggung yang lalu, itu karena untuk menyambungkan saja biar nggak hilang ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa saya mengistilahkan dengan mengkonstruksi ya di sini? Kita harus membangun satu pola, kita harus membangun satu konstruksi gitu kan dalam berpikir. Karena kalau kita lihat ya, yang namanya kesolehan diri itu wujudnya itu adalah tingkah laku, itu wujudnya adalah tindakan. Nah, tindakan tersebut ya itu tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak menjamin bahwa pengetahuan itu akan wujud dalam tindakan. Ya. Oleh karena itu di sini perlu kita mengkonstruksi cara berpikir kita itu agar dia wujud, ya, agar dia terdorong untuk menjadi tingkah laku gitu. Karena pengetahuan itu nggak menjamin, orang yang tahu itu nggak menjamin kalau dia akan bertindak seperti itu. Ya contohnya gini aja lah Pak, kalau kita tanya teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana, yang maaf ya mungkin belum terlalu rutin sholatnya gitu ya. Coba kita tanya, nggak sholat itu dosa nggak? Pasti dia tahu bahwa meninggalkan sholat itu dosa. Tapi kenapa ditinggalkan juga? Itu salah satu bentuk pengetahuan itu nggak menjamin bahwa orang itu akan berperilaku seperti itu. Nah, contoh lain umpamanya, bagaimana orang itu dengan pengetahuannya itu, kemana mau dia bawa pengetahuannya itu? Beberapa hari yang lalu mungkin saya sempat share di ini ya Pak, di apa namanya, di grup kita. Maaf itu si Pak Ade Armando. Ya, saya pikir dia cukup punya pengetahuan yang baik. Ya. Sehingga dia mengatakan kata-kata khinzir itu huriman alaikumul maitatu walahmul khinzir ya. Jadi kata khinzir itu haram, itu jelas itu. Qat'i itu haram gitu kan. Tapi dia mencoba menyetir gitu. Kata khinzir itu bukan hanya, itu hanya khusus babi liar, babi hutan katanya. Kalau babi ini, nah itu menunjukkan kalau dia tuh punya pengetahuan Pak. Tapi pengetahuannya itu mau dibawa kemana oleh dia? Disinilah pentingnya konstruksi sikap orang, persepsi orang terhadap satu objek itu penting. Kepribadian orang penting. Disinilah makanya saya ketika diminta untuk memberikan kajian yang implementatif gitu kan, saya mengkonstruksi bagaimana menggiring supaya apa yang kita ketahui itu, pengetahuan kita itu kita wujudkan dalam satu tindakan. Gitu. Arahnya ke situ Pak. Nah, kalau pengetahuan saya yakin Bapak-bapak jangan-jangan lebih tahu dari saya. Pengetahuannya lebih tinggi dari saya gitu, dalam urusan. Tapi bagaimana kita mewujudkan itu dalam tindakan, itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk ke topik kita. Untuk yang hari ini, kita tujuan kita itu adalah bagaimana menciptakan kontrol perilaku. Kontrol perilaku. Kemarin kita sudah kita bicarakan bahwa konstruksinya itu dari kepribadian, kemudian sikap hidup, ya, kemudian norma subjektif, itu artinya role model lah mungkin barangkali gitu kan, artinya
orang yang mempengaruhi orang lain, yang mempengaruhi cara berpikir kita. Dan yang terakhir itu sebenarnya adalah kontrol perilaku, persepsi kontrol perilaku. Nah ini akan kita coba diskusikan pada malam. Nah, bagaimana menciptakan kontrol perilaku amal soleh itu sehingga muncul saling ridha antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya munculkan kembali dulu. Ini adalah konsep dasar kapan kita dianggap berperilaku soleh. Kalau kita bertindak seperti apa? Ini di dalam surat Ali Imran 113-114, mungkin nggak perlu saya ulang, udah ini mengingatkan saja, ya. Nah, kemudian juga ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 9 dan Al-Munafikun ayat 10, ya. Nah, kalau kita simpulkan kan ini dia. Ya, paling tidak itu di luar beriman kepada Allah, ya, kemudian beribadah wajib, ya, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya itu yang dianggap sebagai suatu bentuk amal soleh itu kalau kita mengacu kepada Al-Quran yang di atas tadi itu adalah ibadah malam, berbuat baik yang bermanfaat, tidak merusak, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bersedekah dari harta kita yang untuk kepentingan akhirat. Nah, itu semua kita lakukan untuk apa? Itu adalah tadi untuk ridha Allah, itu meraih ridha Allah. Kenapa harus meraih ridha Allah? Kenapa harus dengan cara itu kita meraih ridha Allah? Itu untuk mendapatkan surga Allah. Kenapa dengan cara seperti itu? Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, surat An-Najm ayat 25, ini katakan, wa kam min malakin fis samawati la tuqni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallah liman yasha' wa yarda. Begitu banyak, berapapun banyaknya semua malaikat yang ada di langit itu nggak akan bisa memberikan syafaat apapun pada kita. Ya. Kecuali kapan? Ya. Illa min ba'di an ya'zanallah. Kalau Allah itu mengizinkan. Liman yasha'. Yang diinginkan oleh Allah dan yang ridai oleh Allah, itulah yang akan diberi syafaat. Nah, kata-kata wa yarda, diridai oleh Allah itu yang akan dapat syafaat. Jadi kita mau beribadah kayak gimana juga, segala macam apa yang kita lakukan, kalau Allah nggak ridha, syafaat Allah untuk masuk ke surga itu belum bisa kita yakini, belum kita kepastikan. Jadi kalau tapi ridha Allah ridha, itu yang paling penting. Makanya kita beramal soleh tersebut, di beramal soleh itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lihat di sini itu adalah ibadah malam sampai berikutnya itu didasarkan karena keimanan kita, buah dari ibadah kita yang wajib. Efek dari ibadah wajib kita seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat dan segala macam itu adalah berefek kepada amal soleh ini gitu kan. Nah, semuanya itu bertujuan untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah ridha berarti kita akan dapat syafaat yang berujung kepada surga. Ini cara berpikirnya ini yang harus kita munculkan dulu. Buat apa kita beramal soleh? Cari ridha Allah. Kenapa harus ridha Allah? Karena dengan ridha Allah itulah kita akan mendapatkan syafaat. Nah, amal soleh yang bisa mendapatkan ridha Allah itu adalah amal soleh yang agak tertutup ya Pak ya. Tutup. Kita ini dulu ya. Maaf, ini kita ulang kembali. Oke. Wah, kok muncul lagi ya? Hah? Oke, nah itu adalah amal soleh yang dilakukan oleh pribadi yang positif, pribadi yang takwa, kemudian pribadi yang peduli sesama, rendah hati, yang semuanya itu adalah kepribadian kita. Kepribadian itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita gitu. Berikutnya apa? Nah ini variabel berikutnya itu adalah jalan. Niat, motivasi yang merupakan dorongan internal untuk beramal
soleh. Nah, untuk pribadi inilah yang dibentuk oleh ibadah kita. Nah, kemarin kita juga singgung kan, jadi ibadah kita seperti sholat itu membentuk pribadi yang positif. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, puasa itu membentuk pribadi yang takwa. La'allakum tattaqun. Puasa zakat itu membentuk pribadi yang peduli sesama. Haji membentuk pribadi yang rendah hati. Nah, semua itu didasarkan kepada iman kita. Jadi kalau kita udah sholat, udah puasa, udah zakat, tapi nggak tercipta kepribadian yang seperti yang kita sebutkan ini untuk jadi aktor seorang yang soleh, gitu kan? Berarti imannya harus diperbaiki, Pak. Imannya harus diperbaiki. Nah, tapi mungkin wilayah kita bukan di situ saat ini. Saya yakin Bapak sudah memiliki kepribadian yang 4 ini. Tapi yang paling penting itu adalah ini. Bagaimana niat ini itu ditentukan oleh sikap hidup kita. Nah, ini yang kemarin kita bicarakan. Sikap hidup kita ini sikap ini sebenarnya apa sih, Pak? Ini kita ulang lagi dulu. Sikap itu adalah respon seseorang terhadap satu stimulus. Jadi respon kita terhadap semua kehidupan yang ada seperti apa? Bagaimana kita menyikapinya setiap apa yang kita hadapi di dunia ini? Agar kita terdorong menjadi orang soleh. Sikap seperti apa yang kita munculkan? Inilah yang saya katakan, sikap sebagai seorang muslim mukmin agar dia menjadi orang soleh, itu ambil dalam surat Al-Qasas 77. Wabatari fima atakallah darul akhirah walatan sanasi baka minat dunia. Kemarin kita bicarakan itu. Letakkan prioritas itu akhirat, baru dunia. Dalam meresponi apa? Apa saja yang kita responi di dalam kehidupan yang kita hadapi, respon kita adalah dengan sikap akhirat prioritas, dunia kedua. Bukan sama, Pak. Apalagi kalau dibalik. Kemarin kita bicara minggu lalu itu, kalau dibalik, itu orang itu akan cenderung merusak, Pak. Nah, agar itu terjadi, itu wujudnya seperti apa? Ahsin kama ahsanal Allah ilaik. Berbuat baik seperti Allah berbuat baik pada. Kata ahsin, ahsanallah ilaika maksudnya. Kata ahsanallah ilaika itu adalah bagaimana kita melihat, memandang, apapun kejadian yang kita hadapi, itu adalah perbuatan baik Allah kepada kita. Harus kita balas dengan baik juga. Nah, ini paling tidak kita lihat di dalam surat At-Taubah itu mengatakan, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallah sayu'tinallah min fadlillah wa rasul. Jika mereka itu mengatakan bahwa cukuplah Allah dan Rasul itu, ya. Allah, dia reda. Kalau dia reda kepada apa yang ditetapkan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dia akan mengatakan cukuplah Allah dan Rasul itu menjadi harapan dan tumpuan hidup kami. Di sikap ini yang harus kita munculkan, Pak. Kalau sikap ini nggak muncul ya dalam kehidupan kita, nah ini banyak pengetahuan-pengetahuan kita yang sudah kita tahu, tapi niatnya akan lain gitu kan. Akan bisa niat itu bisa hilang, bisa pergi, bisa naik, bisa turun gitu kan. Nah, tapi kalau sikap ini kita mantapkan, dia akan bagus. Berikutnya itu adalah, nah ini figur acuan ya. Tentu kita larinya ke Rasulullah SAW ya. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi contoh utama kita itu adalah pada Rasulullah. Nah, ini yang paling penting yang akan kita kaji pada malam hari ini itu adalah persepsi kontrol perilaku. Nah, yang tadi saya ulang itu adalah kajian kita minggu lalu sih sebenarnya. Nah, persepsi kontrol perilaku itu paling tidak itu, kita ambil 3. Pertama itu adalah berikan hak orang lain atas diri kita. Ini akan kita kaji malam ini. Minggu depan insya Allah kita bicara tentang bagaimana menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir di modul keempat, kita persepsi kontrol perilaku kita itu adalah melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama. Persepsi kontrol perilaku amal soleh yang pertama, itu adalah memberikan hak orang lain yang ada pada diri kita. Nah, ini konsepnya sudah jelas ya.
Ini dari atas tadi saya turunkan ke bawah. Niat itu dipengaruhi oleh sikap, kemudian norma subjektif, dalam hal ini adalah acuan atau role model kita, kemudian persepsi kontrol perilaku. Nah, ini persepsi kontrol perilaku itu seperti apa? Ini kita coba dasarkan kepada surat Ar-Rum, ya, ayat 38. Itu tentang memberikan hak orang lain yang ada pada kita. Fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin, ya, wa ibnis sabil, zalika khairul lil ladzina yuriduna wajhullah wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat ini sebelum kita lihat, kita pahami dulu ayat sebelumnya itu seperti apa, Pak. Ayat sebelumnya itu sebenarnya kalau kita lihat itu menjelaskan bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa wa liman yasha wa yaqdir. Jadi Allah lah yang kita harus lihat. Konteksnya itu Allah ingin mengingatkan kepada kita. Allah lah yang memberi rezeki dan yang meluaskan rezeki kita dan yang membatasi rezeki kita, itu adalah Allah. Ya. Oleh karena itu, karena Allah yang menentukan itu, ya, berarti kita harus menggunakan, ya, rezeki itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah itu? Fa'atizal qurba haqqahu. Di rezeki kita, dalam diri kita ada hak kaum kerabat kita. Wal miskin, ada hak orang miskin. Wabnis sabil. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, ini bisa dilakukan cara berpikir ini, gitu kan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa berpikir kayak gitu, Pak. Kalau orang yang tidak beriman, dia nggak mau berpikir gitu. Bagi dia lebih baik menumpuk harta daripada memberikan hak orang lain. Kita lihat ayat yang kedua. Ayat sesudahnya. Ayat sesudahnya itu wa ma'atahumul minar riba yarbuun. Artinya di sini di ayat yang kedua ini, pelipat gandaan, ini riba di sini bukan arti riba yang ini ya, jadi melipat gandakan atau mengkapitalisasi harta yang disebut di sini minar riba liar bu fil amwal bin amwalin nas, itu harta-harta yang kita ini melipat gandakan terus apa? Kita cara salah berpikir, ini diingatkan oleh Allah. Jangan Anda kira bahwa dengan menumpuk melipat gandakan harta itulah yang terbaik. Ya. Menurut Allah itu bukan terbaik. Di sisi Allah bukan itulah yang terbaik. Ya. Wa ma'ataitum min zakatin yuriduna wajhullah. Hanya melalui zakatlah. Memberikan zakat itulah sebenarnya yang di mata Allah melipat gandakan harta. Berarti di sini ada hak orang lain kan? Nah, ini dasar kita ada di situ, Bapak. Nah, dari sini baru kita lihat bagaimana kita memahami ayat ini, ya. Lihat dari ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, kemudian kita munculkan persepsi kita di situ. Nah, inilah persepsi ini. Ada apa itu persepsi sebenarnya? Persepsi itu adalah bagaimana kita memberikan makna. Ini simpel, gampang aja. Ya, jangan pakai definisi macam-macam gitu ya. Bagaimana kita memberikan makna terhadap suatu objek, itu persepsi. Bapak bisa memberikan makna terhadap persepsi kepada saya, beri makna kepada saya. Pak Farid itu adalah orang jahat. Itu makna itu. Dan itu akan mempengaruhi terhadap sikap Bapak kepada saya. Nah, sikap Bapak kepada saya, sikap Bapak terhadap saya, itu juga akan mempengaruhi persepsi Bapak tentang saya. Ini saling pengaruh nih. Nah, sikap itu yang di atas ini, Pak. Yang tadi kita bangun tadi. Jadi wa bataghi fi ma atakallah darul akhirah, ya. Itu adalah sikap hidup seorang mukmin yang menempatkan akhirat sebagai prioritas dalam menyikapi segala sesuatunya yang dihadapi. Itu akan mempengaruhi persepsi dia, cara dia memberikan makna terhadap apa yang dihadapi. Nah, kita ambil sekarang. Perilakunya apa? Perilaku memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya. Itu dipengaruhi oleh sikap tadi itu, Pak. Contoh, persepsi, tekanan, ancaman. Kita bagi 4 deh persepsi itu. Persepsi, tekanan, atau ancaman. Dorongan apa yang mendorong kita untuk memberikan hak orang? Kita berikan makna di situ. Siapa yang mendorong? Ketika kita melihat bahwa dorongan itu adalah hanya dorongan karena faktor malu,
karena faktor ingin dipuji orang dan lain-lain, itu akan labil dia. Tapi ketika ini yang harus kita bangun kalau berdasarkan sikap wabatari fima atakallah darul akhirah, persepsi tekanan, persepsi ancaman atau dorongan itu akan mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah. Ini adalah kewajiban yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kita berikan itu. Makna ini persepsi dorongan terhadap memberikan hak orang lain yang ada pada kita itu adalah dorongan dari Allah. Kemudian ada persepsi resiko. Kita harus membangun apa makna resiko yang kita berikan. Kalau ini enggak kita berikan, apa resikonya? Kalau kita menggunakan sikap di atas, berarti resikonya resiko akhirat. Coba kita balik, Pak. Kita balik yang atas tadi itu. Dunia dulu, akhiratnya belakangan. Pasti kita mikir apa? Resikonya resiko dunia. Ini pengaruh itu. Sehingga kita mengatakan apa resiko dunia? Kalau saya berikan, harta saya kurang. Tapi dengan dipengaruhi oleh sikap wabatari fima atakallah darul akhirah, ya, makna yang kita berikan, yang kita sebut sebagai persepsi resiko, kalau kita nggak berikan, dosa di akhirat. Tapi kalau kita berikan, resiko yang kita dapat itu adalah keuntungan akhirat. Ini persepsi resiko yang harus kita bangun. Persepsi keuntungan, apa keuntungannya? Kita akan melihat bahwa tindakan kita menjadi suatu bentuk amal soleh. Dan itu akan mendapatkan ridha dari Allah. Ini keuntungan yang kita. Hambatannya, persepsi hambatan apa? Apa hambatan yang kita hadapi untuk memberikan itu? Pasti hambatannya hambatan dunia pasti. Ya. Tapi kalau kita melihat bahwa sikap yang kita pakai itu adalah konsisten, kokoh, makanya saya minta minggu lalu itu, ini tolong dihafalkan, Pak. Jadi kalau mau dijadikan sikap, diinternalisasi ke dalam diri kita, Al-Qasas 77 ini dihafal, Pak. Wabatari fima atakallah darul akhirah, walatan sanasibaka minadun, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Walatafil fasad fil ardi, ya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, kan. Nah, kenapa dikunci ini oleh Allah Subhanahu wa taala? So, kalau dibalik, orang itu kan cenderung berbuat rusak gitu kan. Nah, makanya sikap hidup ini tolong, Pak. Ini kalau kita ngaji seperti ini, Pak, ini bukan biasa ya. Makanya kalau ceramah segala macam selesai pulang. Kalau bagi saya kalau yang kayak gini ya tolong yang satu ini dihafal, Pak. Karena ini saya ingin betul ya, teman-teman, Bapak-bapak semua ya, itu kita ayat ini betul-betul kita internalisasi dan menjadi sikap hidup kita. Karena ini kunci, Pak. Dan akan menentukan cara kita memberi makna terhadap apapun yang kita hadapi. Yang kita sebut sebagai persepsi ini. Termasuk persepsi tekanan, resiko, persepsi keuntungan, dan persepsi hambatan terhadap perilaku-perilaku yang akan kita lakukan. Atau perilaku yang diperintahkan oleh Allah, atau perilaku yang dilarang oleh Allah. Kuncinya ada pada sikap dan persepsi ini. Nah, berikutnya itu apa yang mempengaruhi persepsi tadi itu, Pak? Itu adalah psychological characteristic, personality. Nah, personality tadi itulah yang kita sebut sebagai kepribadian orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang rendah hati, kemudian orang yang peduli. Jadi, kalau personality-nya itu adalah personality yang tidak dibangun dari hasil ibadah itu, ya sulit untuk membangun persepsi yang kita katakan tadi, Pak. Bagaimana kita membangun persepsi terhadap perintah ayat Al-Quran memberikan hak pada orang lain tersebut, sulit, Pak. Sulit terwujud menjadi amal soleh. Kemudian ada peer group yang ada di sini kan, figur acuan tadi itu kan, itu pengaruh, Pak. Siapa peer group kita? Siapa tempat kita bergaul? Siapa yang sering kita jadikan teman diskusi? Paling berpengaruh cara berpikir kita, Pak. Ya. Nah, dari sini ini dasar, Pak. Ya, siapa saja yang harus kita berikan haknya, hak orang lain itu siapa saja ya. Ini kita muncul kepada cara mengontrol perilaku itu kita ketahui dulu lah dan kita pahami hak orang lain atas diri kita. Paling tidak itu adalah hak kaum kerabat. Ya. Jadi watil kurba, kaum kerabat mereka harus ditolong,
perlakuan baik, dan mungkin juga hak kebendaan, hak waris. Di sini ada hak suami istri, ya, hak anak, kemudian bagaimana hak orang tua, seperti apa hak orang miskin terhadap diri kita, hak tetangga, hak ibnu sabil, dan seterusnya. Mungkin banyak lagi hak-hak orang lain yang perlu kita. Kalau kita deret semua mungkin terlalu banyak nanti. Bisa dipelajari nanti lebih jauh kita ini. Nah, ini kita bahas satu-satu. Konsepnya, cara berpikirnya ini kita pakai terus ini. Ini yang akan kita pakai terus untuk memahaminya. Nah, kita lihat di sini apa. Ini adalah hak dasar kaum kerabat. Hak dasar kaum kerabat itu ya kita lihatlah di dalam Al-Quran. Ya. Beberapa. Pertama itu adalah di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba. Kita itu harus berbuat adil kepada, nah kalau apa namanya orang tua nanti lagi sendiri ya. Kalau di sini wabil apa bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba. Ya. Kita disuruh berbuat adil, Pak, kepada kerabat. Apa yang kata adil di sini? Adil kadang-kadang kita cenderung kaitkan dengan hukum. Tapi bukan begitu aja. Adil di sini itu adalah bisa bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsional. Itu disebut dengan adil sebenarnya ini. Tapi dalam konteks lain bisa kita katakan adil itu misalnya orang bijak, Pak. Kebijaksanaan. Jadi bagaimana kita menempatkan kerabat itu sesuai dengan porsinya. Ya kalau kita ketemu mertua ya perankan sebagai mertua. Ketemu adik ipar ya sebagai adik ipar gitu kan. Nah, jangan adik ipar dianggap pula sama seperti adik kandung. Beda tuh, Pak. Ini makanya karena memang terlalu melihat adik ini kan adik saya, padahal adik ipar ya. Perempuan. Ya. Adik kandung perempuan. Karena disamakan beda dia, Pak. Makanya terjadi yang enggak nanti kan, Pak. Kenapa? Karena menempatkan sesuatu itu enggak pada tempatnya. Jadi hak yang diberikan itu adalah proporsi. Ya. Nah, bagaimana Allah itu menyuruh kita berbuat adil dan berbuat kebaikan kepada kaum kerabat. Dan berikan dia bantuan. Ketika dia butuh, ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami apa gitu ya, kita harus perhatikan ya. Itu hak kaum kerabat. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Kita juga berbuat baik, bukan hanya memberikan bantuan tapi berbuat baik kepada kaum kerabat. Di dalam surat An-Nisa ayat 7 juga disebutkan walirijali nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabin. Ini haknya adalah hak waris ini, Pak. Ya, kita bisa mendapatkan waris atau memberikan waris sesama kerabat. Nah, apakah kita akan berbuat adil kepada kerabat? Apakah kita akan berbuat baik kepada kerabat? Ya. Itu akan ditentukan oleh persepsi kita, Pak. Kembali kita pakai ini. Persepsi siapa yang menyuruh kita berbuat baik? Kalau dalam pikiran kita itu adalah berbuat baik itu hanya sekedar untuk mendapatkan perhatian dari kaum kerabat, ya, itu berarti kita dunianya yang paling penting buat kita. Tapi kita harus tahu, gitu. Yang mendasari kita berbuat baik kepada kaum kerabat, yang mendasari kita memberikan hak kaum kerabat, berbuat adil kepada kerabat itu adalah memang karena dorongan Allah yang mendorong itu. Kalau kita tidak lakukan, kita akan dosa akhirat yang kita pikirkan. Keuntungannya apa? Kita lepas dari ancaman akhirat dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, hambatannya mungkin pikiran dunia, itu udah pasti itu. Nah, termasuk juga ini. Karakteristik pribadi kita. Inilah yang mempengaruhi di antara kita, Bapak Ibu. Jadi hak-hak yang seperti ini harus kita pahami, harus kita berikan makna, ya. Itu maknanya itu adalah kita melakukan, memberikan hak-hak kaum kerabat, berbuat baik kepada kaum kerabat, berbuat adil kepada kaum kerabat seperti ini, dan memberikan hak-hak materi dia, hak-hak kebendaan dia, gitu. Yaitu adalah karena memang didorong karena kewajiban kita, perintah Allah. Ini makna ini yang harus dibangun, Pak. Kalau enggak kita enggak akan wujudkan. Kita takut rugi, Pak, persoalannya, apalagi persoalan kebendaan.
Atau mungkin salah kaprah ya, dalam menempatkan itu. Oke, ini ada berikutnya, hak dasar suami istri. Ini kalau kita dasarkan kepada surat Ar-Rum 21 itu, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini sebenarnya hak dasar rumah tangga itu apa, Pak? Mawaddah warahmah, kasih sayang. Bagaimana kita memahami kata kasih itu, Pak? Kasih itu adalah satu sikap yang tidak ingin orang yang kita kasihani itu, yang kita kasihi itu menderita, Pak. Itu namanya kasih, Pak. Kita mengasihi, ya, itu adalah sikap, ya, atau memberikan makna. Kalau kita pakai ini tadi, memberikan makna itu, kita tidak ingin suami kita, istri kita itu menderita, baik dunia maupun akhirat. Itu kasih, Pak. Kalau sayang itu apa? Sayang itu memberikan kebahagiaan yang lebih. Walaupun dia tidak menderita, tapi kita ingin dia lebih bahagia. Itu sayang, Pak. Memberikan sesuatu yang membuat dia lebih tenang, lebih baik, lebih bahagia. Itu namanya sayang, Pak. Jadi kasih sayang itu adalah memberikan perhatian, ya, saling memberikan perhatian antara suami istri. Nah, ini yang kadang-kadang bagi kita, persepsi kita, dorongan kita untuk membuat kasih sayang apa, Pak, pada istri itu atau kepada suami. Kemarin sempat kita singgung juga di minggu lalu. Kalau dipengaruhi oleh wabatari fima atakallah darul akhirah, ya, bahwa kita akan memberikan kasih sayang itu adalah sebagai tanggung jawab kita karena Allah dan ingin kita menjadi kebahagiaan dia di akhirat. Nah, ini yang kita katakan, kalau seandainya kita hanya ingin bicara dunia, Pak, ya, itu yang sering terjadi di masyarakat kita kan. Istri sudah tua, ya, kalau kita kedepankan dunia nih, Pak, ya tentu udah keriput ya, Pak, ya. Banyak yang lain yang terlihat yang lebih cantik, yang lebih segar kan, Pak. Cari yang muda, Pak Adi, benar itu kan. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita dari awal itu adalah nikah berumah tangga itu adalah wabatari fima atakal darul akhirah, mau keriput, mau apa, hak dasar dia, mawaddah warahmah, kasih sayang itu tetap kita berikan. Hak dia harus diberikan, Pak. Ini kadang-kadang kalau udah tua, udah apa kan kasih sayangnya hilang, Pak. Kalau kita katakan kasih tadi, menderita-menderita dikit, istri suami biarin aja lah, itu memang udah tua gitu. Apalagi ingin memberikan kebahagiaan. Seharusnya nggak boleh, Pak. Itu harus. Nah, bagaimana kasih sayang ini benar-benar kokoh, benar-benar utuh, itu didasarkan kepada sikap hidup tadi itu, Pak. Wabatari tima atakalah darul akhirah yang kita pakai dalam menyikapi rumah tangga. Kemudian kita berikan makna terhadap kasih sayang tersebut, itu adalah dorongan bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kasih sayang pada suami dan istri. Risikonya apa kalau kita tidak berikan? Ya kita akan dapat ancaman di akhirat gitu kan. Itu dosa buat kita. Jadi kita nggak boleh mengabaikan atau tidak boleh membiarkan suami atau pasangan kita atau istri kita itu sengsara gitu kan. Kasih sayang tetap diberikan dalam kondisi apapun. Siapa orang yang bisa berbuat kayak gini, Pak? Kalau bukan sikap dia yang tadi itu. Wabtaghi fima atakal darul akhirah. Maka ini saya selalu ini kunci, Pak. Saya ulang-ulang dari awal. Ini kunci. Jadi kalau topik kita mengkonstruksi kesolehan itu kuncinya buat saya itu adalah sikap itu. Sikap hidup itu kita bangun. Dalam hal apa saja. Nah, ini karena kita masuk ke kontrol perilaku tersebut, ada beberapa perilaku tadi itu kan. Tapi tetap kita harus pakai sikap dan persepsi yang kita bangun. Nah, keuntungannya apa? Tentu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu baik di dunia maupun di akhirat. Tergantung juga bagaimana personality kita. Bagaimana peer group kita gitu. Ya kalau kita biasa bergaul dengan orang-orang yang hidung belang ya kata orang ya, Pak ya. Padahal hidungnya nggak belang ya, Pak ya. Ya udah kita terpengaruh pasti gitu. Nggak bisa tidak itu, Pak.
ya kan? Kita biasa dengan teman-teman yang apa namanya ya playboy apalah kata orang, ya itu biasa Pak. Itu akan mempengaruhi kepada kita Pak. Mempengaruhi persepsi kita, memberikan makna terhadap rumah tangga itu pengaruh. Karena rumah tangga diberikan hanya makna dalam artian biologis. Itu yang berbahaya. Inilah menyebabkan banyak rumah tangga itu yang kacau. Ya. Dengan mudahnya mereka untuk berpisah atau bercerai gitu kan. Karena kenapa rumah tangga nggak bahagia? Kenapa rumah tangga itu gampang bercerai? Cara melihatnya itu masalahnya. Persepsi dia tentang rumah tangga, sikap hidup yang dia pakai itu apa? Ini harus dibangun, Bang. Bagaimana kita menjadi orang soleh? Bagaimana keluarga kita menjadi soleh? Ya wujudkanlah perilaku-perilaku yang ini, perilaku soleh ini. Cara mewujudkannya itu seperti apa? Bangun sikap, bangun persepsi. Kalau kepribadian, saya yakin 100% Bapak sudah punya kepribadian positif, takwa, rendah hati, kemudian peduli, yakin saya. Kenapa? Karena rajin sholat, rajin puasa. Kalau belum juga, kita evaluasi. Nah, berikutnya apa Pak? Nanti kita ngobrol diskusi satu-satu ya Pak. Oh, ini hak dasar suami istri masih ada ternyata Pak di bawah. Kan? Itu hak orang yang beriman itu adalah tidak halal bagi yang memakai wanita dengan jalan paksa, atau janganlah kamu menyusahkan mereka. Nah, itu kan artinya jangan membuat susah pasangan kita. Ini saya ambil yang saya tebalkan itu aja Pak. Dan gaulilah dengan mereka secara patut. Menggauli mereka secara patut. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kita dengan patut. Perlakukan suami kita dengan patut. Oke. Kita lanjut ke sini Pak. Hak anak. Nah, ini menarik nih Pak. Berikan hak anak Pak. Nah, walaupun sekarang kalau udah tua-tua kita, kalau hak anak belum terberikan, kita harus minta maaf sama anak nih Pak. Tapi saya yakin Bapak sudah memberikan hak anak. Nah, ini jarang Pak kadang-kadang dibicarakan orang. Orang selalu bicara dosa anak terhadap orang, tapi dosa orang tua terhadap anak jarang dibicarakan. Padahal itu ada hak anak terhadap kita. Yang pertama itu adalah hak fisik. Kalau ini pasti jalan semua nih Pak. Tapi belum tentu. Nah ini. Hak fisik yang kita lihat itu, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilataini liman aradna ayyutimma radha'ah. Nah, ini bagaimana menyusui anak itu selama 2 tahun penuh. Ini Pak, ini kita ambil simpulnya aja. Dan ini hak kewajiban ibu terhadap anak itu adalah memberikan ASI selama 2 tahun. Kenapa Pak? ASI itu adalah konstruksi gizi, ya, komposisi gizi yang cocok untuk manusia. ASI untuk manusia ya manusia. Air susu kambing ya untuk anak kambing. Itu konstruksi gizinya sudah diatur sedemikian. Tapi kekeliruan kita apa? Bayi biar kelihatan lebih baik diberikan susu formula. Padahal Al-Quran mengingatkan, berikan hak ASI anak itu 2 tahun. Tujuannya apa Pak? Ketahanan tubuhnya Pak, ketahanan fisiknya. Biar dia nggak sulit, ya, tahan untuk menghadapi penyakit Pak. Itu manfaat ASI Pak. Walaupun kelihatannya nggak gemuk. Tapi kita cenderung memberikan susu formula, dan kelihatannya anaknya gemuk segala macam gitu kan. Tapi ketahanan tubuhnya rendah Pak. Gampang sakit. Nah belakangan kan didorong lagi semua. Di dalam orang kesehatan kan dibuat minimal tuh aksi eksklusif. Ya kan? 6 bulan berturut-turut dikasih ASI, nggak boleh dikasih apa-apa. Nah kemudian terserah mau dikasih yang lain mau nggak. Mau diberhentikan kapan. Tapi Islam memberikan hak anak itu disapih 2 tahun. Nah, ini kalau kita keliru dulu
waktu muda Pak, mungkin bisa diingatkan kepada anak kita ya, biar cucu kita pakai ASI gitu Pak. Jangan dikasih. Karena risikonya mungkin kita lihat, kita wah iya mengemuk segala macam bagus gitu. Nah, kalau kita menyikapi ini dengan persepsi bahwa ini adalah persepsi yang kita bangun itu adalah ini Allah yang menunjukkan, Allah yang memberikan apa namanya gambaran atau petunjuk gitu. Kita ikuti, insya Allah kita akan aman. Ya resikonya apa? Ya resikonya bukan hanya sekedar dunia, tapi akhirat juga gitu. Kita dosa sama anak. Sekarang kita minta maaf aja sama anak dulu kalau anak dulu pernah nggak dikasih ASI selama 2 tahun kan. Walaupun kalau kecuali ada alasan lain gitu. Nah kalau bagi bapaknya apa? Nah, wala mauludu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bapak itu apa? Memberikan nafkah, memberikan makan, memberikan pakaian. Kalau ini biasanya jarang yang nggak diberikan ini. Insya Allah diberikan secara baik gitu Pak ya. Nah semua itu tentu lagi-lagi didasarkan kepada sikap kita yang kita bangun ya. Wabtaghi fima atakallah tadi untuk memberikan makna terhadap perilaku ini. Kalau perilaku kewajiban kita terhadap anak ini tidak didasarkan atau tidak berikan makna yang lain, itu bahaya. Ada satu lagi Pak, itu hak pendidikan pada anak. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa. Ah ini hendaklah takut Anda. Wal yakhshal ladzi law taraku. Seharusnya kita tuh takut ya meninggalkan anak-anak kita itu suatu ketika nanti keturunan kita itu dalam keadaan lemah, dhaif. Kalau dia lemah itu kenapa Pak? Lemah itu bisa lemah fisik, bisa lemah mental, bisa lemah pengetahuannya, bisa lemah. Ini kalau kita kan hanya lebih cenderung memberikan pendidikan itu pendidikan yang membuat mereka itu apa Pak? Kuat, hebat, pinter, cerdas, terampil, tapi lemah di dalam spiritual. Berarti kita sudah meninggalkan anak kita dalam kondisi lemah secara spiritual sehingga mudah terpengaruh oleh hal apa-apa saja sehingga imannya menjadi hancur. Siapa yang salah Pak? Kalau ada anak-anak kita sekarang umpamanya atau keturunan kita ya, yang jauh dari Allah, koreksi diri kita Pak. Kita yang dulu tidak memperhatikan pendidikannya sehingga kita meninggalkan dia dalam kondisi lemah secara spiritual. Tapi kondisi lemah secara fisik, saya nggak yakin Bapak Ibu pasti bisa. Lemah secara skill, secara kemampuan bekerja, mendapatkan nafkah segala macam. Anak-anak kita udah sukses sekarang. Tapi apakah dia kuat dalam hal menghadapi turbulensi spiritual? Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kalau seandainya kita masih lupa, kita jemput saat ini. Kita ajak anak-anak kita ngobrol, kita ajak anak-anak kita diskusi. Ya. Jangan serahin ke pesantren Pak, sekarang nggak mau lagi dia. Tapi ajak dia diskusi. Ajak dia untuk berpikir secara keislaman. Ya. Jangan dibiarkan Indonesia tersesat. Karena kita masih punya tanggung jawab Pak. Masih mumpung ada waktu buat kita untuk membayar kekhilafan kita, kealpaan kita pada masa lalu. Kenapa? Karena kita kurang memberikan didikan agama sehingga kita meninggalkan dia dalam kondisi lemah secara spiritual dan iman. Ini yang berbahaya. Karena makna jangan tinggalkan anak-anakmu, seharusnya kamu khawatir, takut meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Kalau udah meninggal kita udah nggak ada lagi Pak. Nah kalau kita meninggal, lemah dia secara spiritual gimana Pak? Ini logika aja kita pakai. Siapa yang doain kita Pak? Siapa yang doain kita? Kita juga yang, makanya di sini apa? Kalau kita lihat persepsi resikonya apa? Resikonya nggak ada yang doain kita Pak kalau udah mati. Kalau anak kita lemah secara spiritual. Kan ada 3 ya Pak. Qata'a amaluhu
Iza mata ibnu Adam qata amalu illa bisalah. Yang terakhir itu apa? Yar'u lahu waladun saleh. Anak adalah doa dari anak yang soleh. Nah, kalau ini kita perhatikan lagi, anak soleh ini siapa, Pak? Bukan hanya anak yang rajin sholat, Pak. Kita lihat tadi kan, orang soleh itu seperti apa? Yang indikator tadi itu kan, rajin sholat malam, ibadah malam, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sedekahnya. Dia bukan hanya sekedar sholat. Jadi membangun anak soleh tersebut itu penting, Pak. Kenapa? Karena resikonya buat kita nggak ada yang doain, Pak. Kalau anak kita nggak ada yang soleh, Pak. Jadi berikan hak ini, Pak. Jadi kalau kita soleh, ya, dan memberikan hak ini, otomatis anak kita juga soleh, Pak. Ya. Dan kita mendapat keuntungan di situ. Nah, inilah hak yang diberikan kepada anak, hak pendidikan ini penting. Berikutnya lagi itu adalah hak orang tua. Hak orang tua ini adalah wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaklah, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Nah, ini dan kita doakan beliau. Ini kadang-kadang dengan orang tua ini semua, Pak. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini ya harus didasarkan juga. Kalau persepsi kita terhadap orang tua itu seperti apa kita mempersepsikan orang tua kita? Apakah persepsi kita terhadap orang tua kita itu hanya sekedar balas budi di dunia? Memberikan makna seperti itu? Atau seperti apa? Nah, kita bangun persepsi-persepsi seperti ini untuk siapa dorongannya dari mana, resiko apa kalau kita berbuat tidak baik kepada orang tua, kalau kita berbuat baik keuntungannya apa, gitu kan. Ini yang harus kita kembangkan dalam cara berpikir kita, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk perbuatan ini saya hanya mengingatkan, tapi yang penting saya ingin menggiring kita semua itu adalah bagaimana kita caranya untuk bisa mewujudkan pengetahuan-pengetahuan kita tentang hak-hak dasar orang lain ini untuk bisa menjadi amal soleh. Ini hak du'afa, Pak. Hak du'afa itu udah jelas ya. Fi amwalihim haqqul lisailil wal mahrum. Dan pada harta-harta benda kita itu ada hak orang miskin yang meminta. Ini kita kasih apa enggak? Walaupun di surat yang lain juga ada disebutkan gitu kan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ya. Kita juga akan menjadi orang-orang yang mendustakan agama nanti. Kalau kita tidak memperhatikan orang-orang miskin. Oke. Nah, hak tetangga. Ini ada lagi hak tetangga di sini kan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masyikin wa jarizil qurba. Wa jarizil, tetangga dekat. Bagaimana kita tetangga dekat? Kita harus berbuat baik juga, Pak. Jadi jauh apa namanya? Jangan kita dengan tetangga itu saling apa ya? berbuat tidak inilah ya. Ya sama dengan kerabat sebenarnya ini. Posisinya kalau kita lihat di sini kan kita lihat itu kan wajarizil kurba itu disamakan dengan kalau di atas itu kan wabil walidaini ihsana wa bizil kurba. Jadi disamakan dengan kerabat gitu. Disejajarkan. Sehingga di ujungnya wajarizil kurba. Ini hak-hak tetangga itu harus kita berikan. Sama seperti hak-hak dengan kerabat. Oke. Wah, alhamdulillah, Pak. Selesai. Nah, tapi ini sebenarnya saya katakan dari awal tadi Bapak Ibu semua ya. Ini kita apa namanya? Kalau pengetahuan saya yakin Bapak Ibu punya pengetahuan yang cukup baik, cukup luas. Tapi saya mencoba hanya mengajak membangun cara berpikir sebenarnya untuk mewujudkan pengetahuan kita itu menjadi amal soleh. Itu yang paling kita pentingkan semua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu atau mungkin ngantar diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin bisa kita berdiskusi, tanya jawab, mungkin barangkali silakan apa dimulai dari yang ada di masjid dulu, kemudian baru nanti yang ada di rumah mungkin barangkali yang ada di apa namanya yang mengikuti dengan online. Ada
pertanyaan dari Pak. Ya, silakan Pak Muklar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya mengenai hak anak. Hak anak kan berarti tanggung jawab orang tua. Iya. Itu sampai kapan ya orang tua harus bertanggung jawab? Sepengetahuan saya, apabila anak sudah nikah, maka sampai di situ tanggung jawab orang tua. Apa benar ini? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Muklar, kata anak itu kalau kita lihat perkembangan, itu dari bayi, anak, remaja, anak dalam artian hubungan bapak ya dan keturunannya, itu sebenarnya kan nggak pernah habis Pak, nggak akan pernah selesai. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap anak? Tentu selagi hubungan ini ada, ini kalau menurut pendapat saya, selagi hubungan ini ada, kita tetap memiliki saling tanggung jawab di situ. Cuman kebutuhannya apa? Kalau tanggung jawab fisik seperti tadi kan, hak anak secara fisik tentu tidak lagi kita berikan Pak. Kita nggak perlu lagi beliin dia baju, dia lebih kaya dari kita malah sekarang Pak. Dia kerja, kita udah pensiun kan gitu kan. Tapi hak untuk memberi hak anak untuk diberikan arahan, hak anak untuk diberikan pendidikan, hak anak untuk dibina. Saya pikir sampai detik kita masih bisa membina, kita bina. Karena bagaimanapun dia anak kita. Paling tidak apakah tega? Umpamanya, wah dia udah dewasa, biarin aja. Mau maksiat kayak dia, mau apa kayak, bukan urusan saya. Dia udah dewasa kok, lepas tanggung jawab. Kita masih punya hak, ya, punya kewajiban. Dia masih punya hak untuk mendapatkan arahan dari seorang bapaknya, ya. Dan kita masih punya kewajiban untuk mengingatkan. Ya. Tapi tentu metodenya berbeda, Pak. Ya. Metode mendidik anak pada masa remaja, pada masa awal dewasa, dan sampai mungkin dia juga udah hampir sama-sama tua dengan kita, itu caranya tentu berbeda, Pak. Ya. Tapi tetap kita masih mengingatkan pada anak kita. Walaupun mungkin ya dia mungkin lebih tahu dari kita gitu kan, tapi perlu kita ingatkan. Banyak hal-hal pengalaman hidup segala macam, maka seringlah kita berdiskusi, berdialog dengan anak. Walaupun anak sudah berumah tangga, sudah apa gitu. Sering ngopi pagi sama anak gitu. Jangan-jangan orang lain aja ngopi pagi, Pak. Ngobrol dengan anak sambil ngopi pagi, ngobrol gitu. Itu ada kesempatan untuk memberikan pandangan-pandangan kepada anak kita. Ajak anak kita ngobrol. Ini komunikasi keluarga ini kadang-kadang jadi masalah, Pak, untuk masa sekarang. Ya. Kadang-kadang anak udah dewasa, udah apa, komunikasi kita mulai jarang. Dan seharusnya komunikasi kita semakin ditingkatkan, Pak. Ngobrolnya ini yang paling penting kalau menurut saya, Pak. Sehingga kita bisa memberikan pendidikan. Dan dia pun juga bisa memberikan pandangan kepada kita, Pak. Kita juga perlu diingatkan oleh orang lain. Kira-kira seperti itu, Pak Muklar. Ya, terima kasih. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Farid, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan kesolehan keluarga. Saat ini seperti kita ketahui semua bahwa kehidupan media sosial begitu terbuka. Walaupun orang tua berusaha untuk berdiskusi dan juga memberikan arahan kepada anak-anak, namun pada saat mereka berhubungan dengan media sosial yang begitu terbuka, jadi boleh saya istilahkan logical fallacy, logika yang kalau dipalsukan mungkin tidak ya, tapi tidak seperti apa sumber berita yang sebenarnya. Ini yang saya kira cukup berbahaya buat anak-anak sekarang, generasi sekarang. Pertanyaan saya, bagaimana kita berusaha untuk agar putra-putra kita itu tidak terkontaminasi lebih jauh
tentang paham-paham yang begitu terbuka. Saya tidak perlu sebutkan paham apa, mungkin Dr. Farid sudah bisa memahami. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Memang kalau bicara teknologi ini Pak, sebentar loh, saya agak ini. Orang kita di Indonesia ini kalau menurut saya itu Pak, itu siap untuk berteknologi, tapi tidak siap untuk menghadapi teknologi Pak. Itu orang Indonesia itu Pak ya. Umum menurut saya. Nah, mengontrol teknologi itu juga sulit buat kita. Itu bagi kita sesuatu yang tidak mudah ya, mengontrol ini secara teknologi Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang anak-anak kita itu lebih pinter, lebih jago menguasai teknologi dibandingkan kita Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya menghadapi ya keterbukaan informasi yang saat ini yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Sebenarnya memang itu tadi Pak, sikap hidup itulah yang harus kita bawa kepada anak-anak kita Pak. Jadi jangan teknologinya yang ini Pak. Kalau teknologinya kita besok pusing kita Pak. Ya, apalagi kalau seandainya suatu ketika, sekarang mungkin kita masih bisa lah mengikuti teknologi. Tapi mungkin 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita udah nggak bisa lagi Pak. Anak kita mau jadi apa? Tapi yang paling penting di sini adalah sikap hidup inilah yang harus kita berikan kepada anak kita. Jadi apapun perkembangan teknologi yang akan dihadapi tadi, makanya kita kan sikap itu apa? Sikap itu adalah bagaimana seseorang itu meresponi segala sesuatu dalam hidup dia. Nah, sikap hidup inilah yang tadi saya katakan, wabatari fima atakallah darul akhirah itu. Ini betul-betul kita tanamkan betul ke anak-anak kita, Pak. Dia bukan hanya bapak-bapak yang ada hadir di sini dan ikut di dalam online ini gitu kan, tapi kita tularkan kepada orang lain, Pak. Ya, jadi kalau bahasa lainnya itu difusi inovasi, Pak. Jadi adopsi inovasi ini, gagasan ini itu membangun satu sikap hidup wabadari fima atakallah darul akhirah walatan sana sibaka minad dunia itu kepada keluarga kita Pak, bukan hanya untuk kita. Jadi kalau kita katakan mengkonstruksi kesolehan diri dan keluarga, itu keluarga kita yang tidak hadir itu nanti kita adopsi sikap Al-Qasas 77 ini, kemudian kita difusi ya, artinya kita sebarkan, kita tularkan kepada keluarga kita. Jadi logika berpikir yang saya bangun, yang saya coba diskusikan dengan bapak-bapak ini, ya bapak harus tularkan kepada keluarga. Kalau sikap itu terbangun oleh keluarga kita, sikap hidup itu sama dengan kita, dia akan meresponi apapun yang terjadi di dunia ini dengan cara seperti itu. Dan ujung-ujung dia akan mengatakan ahsin kama ahsanallah ilaik. Dia akan berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada dia, ya. Dan dia tidak akan membuat kerusakan. Kenapa? Karena dia berpikir akhiratnya penting dulu. Jadi kalau saya menguasai teknologi, saya nggak akan menguasai teknologi untuk kepentingan dunia, Pak. Akhirat yang saya pakai dulu. Saya nggak akan ngehack BSI, Pak. Nah, ini kenapa orang ngehack? Dia orang ngehack itu kan sebenarnya teknologinya jago sebenarnya, Pak. Lebih jago dari yang menjaga sebenarnya kan. Kalau nggak kamu jebol. Karena dia berpikirnya dunia yang penting buat dia, Pak. Dia sudah membalik kan. Sehingga ilmunya dipakai untuk merusak. Karena sikap hidupnya udah beda, Pak. Coba kalau sikap hidup orang-orang yang memiliki teknologi atau menguasai teknologi tersebut adalah wabatari fi atakal darul akhirah, aman dunia ini semua orang ini. Semua untuk kepentingan akhirnya. Jadi kalau pertanyaan Pak Adi, di mana letaknya kita melakukan itu? Ya kita harus sikap hidup yang kita gagas ini, yang kita dorong ini, itu ditularkan ke dalam keluarga. Kemudian baru diturunkan membangun persepsi-persepsi tadi itu, ya akan mempengaruhi pada saya. Kalau persoalan karakteristik individu pasti akan terbangun dipengaruhi oleh ibadah-ibadahnya. Kira-kira demikian Pak Adi. Ya, mungkin
yang lain, Bapak Ibu yang ada Ada di lagi. rumah barangkali di online, kalau ada silakan saja bisa angkat tangan atau bisa langsung bersuara barangkali ya kalau ada. Sehingga tidak terkesan didominasi oleh teman-teman yang ada di masjid. Ya, silakan mungkin ada yang lain. Silakan Pak. Mungkin yang online, Pak. Ya. Ya, silakan mungkin ada dari yang online ya. Di sini ada Pak Jamaluddin Sulbar. Wah, ini dari Sulawesi Barat ya, Pak ya. Wah, luar biasa, Bapak. Pak Jamaluddin, apa kabar? Ya. Ada Pak Edi. Alhamdulillah, Sulawesi Barat, insyaallah. Sulawesi Barat aman ya, Pak ya. Alhamdulillah. Silakan mungkin ada diskusi, ada pertanyaan, Pak Jamaluddin. Ya, kalau beberapa pertanyaan, saya kira apa yang dipaparkan oleh Pak Dokter ini luar biasa kajian Terima kasih, tentang Pak. bagaimana menghadirkan semangat pendidikan terhadap anak-anak berbasis keluarga. Ya. Kalau tadi ini saya sangat tertarik di wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa tadi itu. Iya, Pak. Kalau dihubungkan dengan surah At-Tahrim, ku ampusakum wa ahlikum nar juga. Iya. Kira-kira bagaimana mengelaborasi memunasabahkan ayat ini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dengan ku ampusakum wa ahlikum nar. Mohon penjelasannya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jamaluddin. Ini luar biasa. Ya itu tadi Pak, kita melihat bahasa umum ya. Janganlah meninggalkan apa. Harus kita khawatir, takut meninggalkan anak-anak kita ketika nanti itu dalam keadaan lemah. Ini adalah bahasa umum gitu. Yang tidak dipahami orang yaitu tadi itu adalah lemah secara spiritual dan iman itu Pak. Ketika lemah secara spiritual dan iman itu, disitulah letaknya dia akan tidak terpelihara atau akan terancam dari api neraka. Nah, jadi persepsi yang kita bangun di sini adalah persepsi risikonya apa? Kalau kita biarkan anak-anak kita itu lemah secara iman, secara spiritual, makna risiko kita pahami apa, Pak? Pasti risikonya itu adalah neraka. Kalau kita mengatakan bahwa untuk membangun atau untuk menciptakan kecerdasan atau mungkin kemampuan spiritual iman daripada anak-anak kita itu adalah untuk kebahagiaan keuntungan akhirat, tentu bagi kita itu adalah satu bagian dari persepsi keuntungan, Pak. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa namanya ku anfusikum wa ahlikum naro tadi itu, ya memang itu adalah bagian dari persepsi manfaat, Pak. Persepsi manfaat. Jadi kalau kita berikan atau kita upayakan supaya anak-anak kita, keluarga kita itu kuat di dalam spiritual dan keimanan, keuntungan, persepsi keuntungannya apa? Itu terhindar dari api neraka. Cara berpikir ini yang harus kita kembangkan terus menurut saya barangkali, Pak Jamaluddin. Terima kasih sekali Pak Jamaluddin komennya dan pertanyaannya. Ya mungkin yang lain ada di sini ada Pak Istanto, kemudian Bu Yuli di UIN Jakarta ini. Yuli di UIN Jakarta ini agak banyak Pak. Kampus saya itu ada beberapa, di bagian saya aja ada beberapa Yuli. Saya nggak tahu nih karena nggak terlihat wajahnya, nggak tahu Yuli yang mana nih. Mungkin ada pertanyaan Bu Yuli kali atau Pak Syafruddin nih. Pak Syafruddin dari mana? Ya sambil menunggu dari teman-teman yang online, barangkali dari jamaah di masjid, silakan mungkin ada Pak Agus barangkali, silakan Pak Agus. Aduh, masuk Pak Agus. Nah, Pak Agus ini main pinggir-pinggiran dia kayaknya. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Jangan panggil Ustadz dulu Pak, saya belum Ustadz. Saya mau bertanya, Tad. Silakan Pak Agus. Yang sederhana aja. Apa benar Pak, Tad, dunia ini cuma separuh sayap nyamuk dan nggak ada harganya? Kenapa Pak? Apa benar dunia ini cuma separuh sayap nyamuk dan nggak ada harganya? Separuh sayap nyamuk dan nggak ada harganya? Iya. Terima kasih, Tad. Ya. Tadi kalau bicara harga kan bagaimana kita mempersepsikan, Pak? Ya kan? Bagaimana kita mempersepsikan dunia ini? Kalau kita lihat di satu sisi, ya,
dunia ini harus kita lihat sebagai satu jembatan, Pak. Ya. Satu jembatan untuk sampai ke akhirat. Jadi adalah persiapan kita ke akhirat itu ada di dunia, Pak. Jadi jangan sia-siakan dunia ini, Pak. Jadi, jangan dilihat sebagai satu sayap nyamuk. Kalau sayap nyamuk nggak ada gunanya, Pak, nggak ada artinya. Ya kan? Nggak ada arti sama sekali. Apalah sayap nyamuk gitu kan? Nyamuknya aja kadang-kadang nggak berguna, malah ya. Jadi jangan lihat seperti itu. Bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan dunia ini untuk kepentingan akhirat, Pak. Ya. Jadi ada kesempatan bekerja, bekerjalah untuk kepentingan akhirat. Maka di situ apa? Wabatari fima atakallah darul akhirat. Bekerja dengan akhirat, Pak. Saya jadi dosen, Pak. Ngajar. Saya berpikir itu akhirat aja. Saya ngajar, ya sudah. Ngajar aja. Nanti digaji mau nggak terserah, Pak. Urusan lain. Urusan dunia, Pak. Kalau digaji syukur nggak, ya nggak apa-apa. Betul Pak Farid gitu? Betul, Pak. Gimana? Kenapa? Karena saya bekerja untuk akhirat, Pak. Kenapa? Karena orang butuh belajar dari saya, Pak. Supaya apa? Orang tuanya mengamanahkan supaya anaknya tidak lemah. Diserahkan ke tempat saya. Saya berkewajiban untuk ngajar dia. Dan saya memberikan itu adalah amanah untuk agar anak orang tidak lemah kehidupannya. Jadi bagi saya dunia ini adalah jembatan untuk ke akhirat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan kehidupan kita di akhirat, Pak. Jadi kalau dunia ini yang kita jadikan target, yang menjadikan utama kita, ya, akhiratnya akan lupa, Pak. Akhiratnya akan tertinggal. Makanya ayat yang di Al-Qasas 77 itu disebutkan ada janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Itu yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah takut dan Allah mungkin sudah tahu, paham manusia itu akan sering membalik, Pak. Ini kita diskusikan minggu lalu, Pak. Jadi katakan wabatari bima atakalah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Akhirat yang duluan itu prioritas, dunia itu belakangan. Manusia akan sering terbalik, Pak. Dunia dulu baru akhir. Kalau itu terjadi, orang akan cenderung merusak, Pak. Nah, kalau dia sudah merusak di dunia ini, itu dia akan merusak kehidupannya di akhirat juga, Pak. Nah, supaya dunia ini menjadi jembatan untuk akhirat, ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kita. Apa Allah berbuat baik kepada kita? Apapun kenyataan kehidupan kita, itu adalah kita yakini, kita bentuk sebagai perbuatan baik Allah kepada kita, dan kita balas dengan cara berbuat baik. Minggu lalu kita juga bicarakan gitu. Sakit aja itu adalah perbuatan baik Allah kepada kita. Sehingga dikatakan bahwa sakit itu bisa mengurangi dosa. Tapi tidak berkurang begitu saja dia, bagus. Tergantung kepada menyikapi sakit itu. Kalau sakit yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah digrudelin, digedumel gitu kan, malah nambah dosa, Pak. Seharusnya apa? Kita melihat ini adalah perbuatan baik Allah kepada kita, kemudian kita lawan, kita responi dengan istighfar, Pak. Ketika kita sakit, astagfirullahaladzim. Biarlah kita terlentang di atas tempat tidur segala macam, yang ingat bagi kita, Pak, istighfar, Pak. Ketika kita sakit, kita responi dengan istighfar, disitulah dosa itu baru berkurang, Pak. Tapi kalau kita responi dengan penyesalan terhadap Allah, bukannya berkurang dosanya, Pak. Sakit bukan mengurangi dosa, tapi sakit justru nambah dosa. Tergantung sikap tadi itu, Pak. Bagaimana kita menyikapinya atau meresponi sakit yang didatangkan Allah itu. Kita harus menyikapinya bahwa itu tetap perbuatan baik Allah kepada kita. Kira-kira gitu, Pak. Bagus. Pak Agus mungkin karena agak di pinggir pintu, jadi ingatnya nyamuk gitu. Atau tadi digigit nyamuk, jangan-jangan Pak Isan. Bapak Ibu yang silakan, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Farid ingin langsung saja pertanyaannya. Menyangkut kepada yang 2 minggu yang lalu ya Pak, kita hubungkan dengan yang saat sekarang Pak Farid tadi juga ada bahas. Jadi sebetulnya kalau salah nanti saya dikoreksi aja Pak. Saya melihat
tadi ini dijelaskan ini seperti dalam bentuk siklus lah, begitu kira-kira. Ya. Artinya aktor atau personality itu dibangun oleh amal soleh tadi. Amal soleh tadi maksudnya ya Bukan, mungkin Pak. sholat, puasa. Amal soleh yang ditentukan oleh personality, Pak. Oh, bukannya kalau yang lalu itu kalau tidak salah saya kan puasa. Pak, itu ibadah, Pak. Iya, ibadah ya, tadi jadi, yang akan jadi membangun ya, aktor tadi. Personality dibangun oleh ibadah. Ibadah. Ya. Personality dibangun oleh ibadah. Personality itulah yang akan mempengaruhi cara pandang atau persepsi tadi. Ya. Kemudian persepsi tadilah yang mengontrol untuk beramal soleh baik ke kerabat, orang tua dan anak. Kan begitu ya, Pak? Ya, betul. Persoalannya saya mau tanya, Pak, bisa nggak bahwasanya kejadian di dalam implementasinya persepsinya bagus, atau memaknainya bagus, karena bahasa persepsi juga bukan bahasa eksekusi, Pak. Ya. Tetapi eksekusinya di tempat yang anunya jalan. Nah, ini salahnya di mana? Itu satu pertanyaan. Salahnya di mana itu kan? Mereka memaknainya bagus. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi siklusnya tadi, pasti ada pasang surutnya, kan begitu, Pak? Oh ya, pasti ada pasang surutnya. Atau pasti ada tingkat kematangannya atau tingkat apanya lah namanya, supaya sebetulnya kan yang ditujunya kan ridha Allah tadi ya, Pak ya. Betul. Saling ridho lah. Sebetulnya ditujukan begitu. Iya. Posisi atau ada hal-hal lain kan yang membuat persepsi tadi supaya dapat hitungannya menjadi pahala itu, kalau saya memikirkan bukan hanya sekedar di persepsinya saja, harus tereksekusi dia. Ya. Kalau dia dalam keadaan dinamis tadi dia tidak tereksekusi, maksud saya, atau mungkin sama juga kayak kita ini, Pak. Mungkin kalau kita pada saat sekolah bisa memaknai itu baik, tapi pada umumnya kita belum mampu mengeksekusinya. Kita mengeksekusinya pada tingkat kematangan usia dan tingkat kemampuan juga, mungkin bisa jadi kemampuan akal atau intangible-nya, atau kemampuan tangible-nya, atau kemampuan finansialnya, kalau yang paling clear-nya lah. Ya. Yang model-model begini pasti ada pasang surutnya. Mungkin Pak Farid bisa jelaskan. Pertama tadi udah kita sampaikan di siklus tadi ada kata persepsi, tapi tidak sempat tereksekusi. Jadi kontrolnya yang kita maksud itu kan pasti harus ada standar sebetulnya kalau ada kata kontrol ya, Pak ya. Iya. Standarnya tadi itu seperti apa harusnya standarnya. Dan kalau ada peningkatan kita mau seperti apa, dinamisnya itu seperti apa. Mungkin itu satu yang mungkin nanti Bapak tambahkan, dan mungkin ada amalan apa supaya kita masuk senantiasa bisa mengeksekusinya dan bisa meningkatkannya. Yang lebih beratnya, kira-kira mereka mempunyai persepsi yang benar, tapi yang memang betul-betul tidak menginginkan mengeksekusinya, atau itu tanda kutip mereka hanya ingin mengetahui saja gitu loh, Pak Ustadz. Kira-kira dia mengetahui saja. Kemudian yang ketiga yang saya mau tanya, mungkin enggak dengan amal ibadah mereka yang tidak maksimal, mereka bisa memaknai persepsi kontrol tadi dengan baik. Mungkin enggak itu, Pak Ustadz? Artinya begini, kita kan ya mungkin lebih contoh kasarnya saja, lebih konkretnya yang saya maksud, kalau persepsi hambatan, risiko, kemudian keuntungan dan ancaman tadi ya Pak Ustadz ya. Mungkin nggak bagi orang non muslim kalau itu pendekatan sedikit yang disampaikan tadi, kan saya melihatnya teorikalnya juga masuk gitu loh Pak Farid. Jadi artinya dasar ibadah tadi sepertinya tidak menjadi syarat mutlak, sepertinya saya lihat. Kira-kira bagaimana ini menyikapi seperti itu, sehingga nanti kita berkesimpulan
persepsi untuk kontrol amal saleh ini basicnya betul ya dalam ya bahasanya beriman dan bertakwa lah, kira-kira begitu anunya. Artinya persepsi yang tanpa dasar iman dan takwa, apalagi dalam bentuk ya non muslim lah atau kafir lah begitu, bisa saja mereka memaknainya positif, tapi tidak dapat itu menjadi acuan yang akan ada nilai akhiratnya, begitu Pak. Ya, mungkin itu saja Pak Farid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Ini nggak saya buka kembali, Pak. Ini memang karena memang apa namanya, logika berpikirnya kita bangun. Yang kita ingin wujudkan kan ini, Pak, sebenarnya amal soleh yang biru ini, Pak, ya. Betul. Kemudian variabel ini pengaruhi, Pak. Ini disebut dengan personality tadi kan, kepribadian ini kan. Nah, kepribadian inilah sebenarnya yang ada kaitannya dengan ibadah tadi itu, Pak. Ya. Jadi kalau kita katakan bahwa tadi Pak Ihsan mengatakan, mungkinkah terwujud amal soleh itu kalau ibadahnya itu tidak sempurna, tidak benar, atau mungkin tidak ini. Pengaruh pertama itu adalah dulu kepada kepribadian ini, Pak. Kepribadian ini, apakah dia menjadi pribadi yang positif nggak kira-kira? Tentu kalau sholatnya nggak benar, dia nggak menjadi orang benar, Pak. Sholat ya sholat aja, gitu. Ibadah aja, gitu. Puasa ya puasa aja. Belum tentu dia menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita pakai umpamanya seperti indikator takwa di sini, taruhlah kalau kita pakai indikator. Kalau indikator orang baik, kalau menurut Islam itu kan jelas, gitu, Pak. Apakah kita sudah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Itu kan menjadi indikator, Pak. Sholat kita menjadi benar, menjadi baik, apa indikatornya? Kalau kita menjadi orang baik, kita terhindar apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi. Apa yang disebut dengan anil fahsya'i wal munkar itu, Pak? Kata-kata fahsya itu sebenarnya apa, Pak? Fahsya itu sesuatu yang mungkin kita lakukan buruk, tapi bisa jadi nggak merugikan orang lain, Pak. Itu fahsya. Contoh apa? Nonton film porno, Pak. Nggak ada yang orang rugi, Pak. Siapa yang rugi kalau kita nonton? Makanya ada orang mengatakan, loh saya suka, apa salah saya? Katanya. Ya salahnya itu adalah fahsya. Kenapa fahsya? Merusak dirinya sendiri, Pak. Akhir-akhir ini kan kita sama tahu ya Pak Faizan ya, bahwa nonton film porno itu adalah masuk ke dalam indikator adiktif, Pak. Adiksi. Masuk kepada ketergantungan dan kecanduan, Pak. Dan itu akan merusak sel otaknya, Pak. Nonton film porno itu. Ya. Nah, kalau kita masih bilang dia sholat, dia segala macam. Tapi indikator ini nggak dapat, Pak. Padahal sholatnya nggak benar, Pak. Mungkinkah orang yang seperti itu akan beramal soleh, Pak? Ragu kita, Pak. Yang pasti itu kan hanya Tuhan, Pak. Ya kan? Nah, kalau kita pakai umpama indikator, baik itu seperti apa sih? Berbuat baik seperti itu. Khairun nas ayat tafaulin. Orang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, Pak. Makanya amal soleh di sini itu berbuat baik yang bermanfaat dan tidak merusak. Sebenarnya indikator itu ada, Pak, di dalam. Indikator ibadah itu semua kan jelas itu, Pak. Puasa apa indikatornya, Pak? La'alakum takun. Apa indikator orang bertakwa itu? Kalau orang yang bertakwa itu kalau secara akidah jelas, gitu kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu jelas, itu indikator akidah dan indikator ibadahnya jelas itu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib ya, kemudian mendirikan sholat, bayar zakat. Tapi yang paling kelihatan betul bagi kita itu sebenarnya, Pak, indikator sosialnya, Pak. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wa iddatil muttaqin. Surga itu hanya bagi orang yang bertakwa, allazina yunfikuna fis sarai wad dharai. Orang yang mau bersedekah. Sedekah dalam kondisi lapang ataupun sempit. Gemar bersedekah, Pak. Ini bentuk amal saleh nih, Pak. Terbentuk dengan sendirinya. Kalau kepribadiannya itu sudah terbentuk, Pak. Kepribadian peduli itu, Pak. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kazimin al ghaiza. Nah, ini wal kazimin al ghaiza ini kalau saya selalu memahaminya dengan apa? Mengendalikan emosi, Pak.
Emosi itu harus dikendalikan. Emosi dalam artian itu adalah bisa emosi dalam artian marah, bisa emosi sedih, bisa emosi gembira. Gembira nggak boleh terlalu diumbar, Pak. Ada orang lain tersinggung, Pak. Mentang-mentang kita menang, mentang-mentang kita hebat, itu kan mentang-mentang kita berhasil, kemudian kita umbar selebrasi kita. Orang yang kalah, kasihan, Pak. Makanya nggak boleh berlebihan, Pak. Kendalikan. Boleh. Sedih pun juga nggak boleh, Pak. Bisa-bisa kita bunuh diri, frustrasi, segala macam, kan nggak boleh, Pak. Bunuh diri juga ini orang yang berlarut-larut kesedihannya juga nggak boleh, Pak. Nah, orang yang bertakwa, dia mampu mengendalikan emosi seperti itu. Walafina 'anil nas. Ya. Mudah memaafkan orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunub. Introspeksi diri, Pak, intinya itu. Itu orang yang bertakwa. Jadi indikator puasa itu adalah takwa. Takwa indikatornya apa? Nah, pribadi-pribadi seperti inilah sebenarnya yang akan menjadi aktor amal soleh, Pak. Nah, itulah nanti yang diperkuat dengan niat, motivasi, dorongan, ya. Yang di situ ada ada sikap, ya, yang kita bangun tadi Al-Qasas 77, dan ada persepsi. Jadi persepsi yang kita bangun ini sebenarnya kalau kita lihat itu ada salah satu variabel, ya, salah satu variabel persepsi kontrol perilaku tersebut yang sebenarnya saling terkait, ini saling terkait dengan sikap, saling terkait dengan norma subjektifnya, itu adalah figur orang lain, ya, kita menempatkan Rasulullah, ulama, segala macam sebagai acuan berperilaku kita. Itu saling terkait, Pak, saling pengaruh. Ini kan saya buat di sini, ini yang biru ini, Pak, ini kan saling terkait, dia saling pengaruh di sini. Dia nggak mungkin hanya satu dia berdiri sendiri, Pak. Jadi kata Pak Isan tadi kalau persepsi sudah terbangun, persepsi terbangun itu kan dipengaruhi oleh sikap tadi, Pak. Ya kan? Dia saling pengaruh. Sikap pun juga bisa berubah lagi juga kalau memiliki persepsi yang berbeda lagi kan. Nah, dia saling pengaruh ada di situ. Dan peran norma subjektif atau mungkin ulama atau pendapat ulama, pendapat apa gitu kan yang kita akui gitu kan, yang kita jadikan acuan, itu juga akan berpengaruh kepada sikap dan persepsi kita. Nah, di satu sisi kepribadian yang terbentuk dengan melalui ibadah tadi, dengan indikator-indikatornya itu akan berkolaborasi menjadi dua variabel yang saling terkait, itu adalah aktor, kepribadian sebagai seorang aktor, kemudian niat sebagai seorang aktor untuk bertindak, melakukan satu tindakan tadi itu. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Isan. Jadi saya nggak jawabnya satu persatu, karena saya lihat pertanyaan Pak Isan itu saling terkait 1-3 itu tadi. Terima kasih, Pak Isan. Silakan, mungkin ada yang lain, Bapak. Silakan. Pak Dato. Pak Dato ini agak lain penampilan malam ini kayaknya. Ada acara Ustadz, saya datang ini. Oh ya, tapi penampilannya agak beda dari yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembali lagi kita tadi ke teknik IT ya. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa mau tidak mau kita harus ada di situ. Ya. Cuman bagaimana kita menyikapi dengan adanya perkembangan ilmu video atau audio ini, kita tidak terhindar dari itu. Ya. Contohnya aja kita membuka aplikasi Quran. Betul. Tapi ada diselingi itu yang porno-porno. Benar. Benar nggak itu? Benar, saya juga nah, mengalami, sekarang Pak, bagaimana sikap kita terhadap itu dan usaha apa yang harus dilakukan gitu ya? Apakah nggak bisa kita protek itu hal kayak gitu? Kok kita buka Quran kok malah orang-orang telanjang kelihatan gitu, Pak? Ini benar loh, nggak salah nih. Benar nggak benar? Iya. Nah, gimana kita sebagai orang Muslim untuk menyikapinya? Terima kasih. Ya, sebenarnya pertanyaan Pak Basril itu nggak jauh beda tadi dengan pertanyaannya Pak Adi ya, mirip. Kalau teknologi tentu kita harus sikapi dengan secara teknologi. Artinya munculnya hal-hal seperti itu kadang-kadang karena faktor iklan gitu. Jadi sepanjang yang saya tahu, kalau kita sering buka link yang berbau seperti itu, dia sering datang juga ke kita, Pak. Itu memang Pak Uli pasti lebih paham gitu kan. Ini kalau sering kita buka link yang seperti itu, iklan seperti itu sering datang, Pak. Itu cara mengantisipasi teknologi yang seperti itu, Pak ya. Nah, kemudian bahwa kita tidak bisa menghindar secara faktual dari itu yang memang betul, Pak. Nah,
Makanya intinya itu tadi itu adalah sikap hidup kita itu. Kita mencari Al-Quran, membuka Al-Quran yang keluar ini. Tapi kalau ketika kita memang di situ sikap hidup kita itu masih pada saya ingin kepentingan akhirat buat saya yang penting. Kalau ini mengganggu, buang, langsung di skip aja Pak. Nggak usah dilihat, skip aja nggak apa-apa. Ya. Dibuang aja, jangan dilihat gitu Pak. Kalau di skip dilihat ya terpengaruh kita kan gitu kan. Nah, itu menjadi masalah nanti. Ya, hindari aja Pak. Bahwa kita apa namanya? Teknologi itu masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam gadget kita, masuk itu memang udah sulit Pak untuk diprotek itu susah. Ini dunia teknologi global ini memang sulit Pak. Nah makanya bentengnya itu ada pada sikap tadi itu Pak. Wa bataghi fima ataqallah darul akhirah walatan sana sibaka itu saya ulang-ulang terus Pak. Karena itu harus kita hafalkan dan kita internalisasi Pak. Bukan hanya sebatas pengetahuan Bapak. Oke kemarin minggu lalu saya katakan hafal. Dan internalisasikan ke dalam diri kita. Saya meresponi apapun yang ada muncul. Saya cari Al-Quran. Kemudian munculnya gambar porno. Gitu kan? Bagaimana sikap kita dalam hal itu? Kalau kita mementing sikap wabadali fima atakal darul akhirah tadi, gitu kan? Itu nggak akan kita buka itu. Kita buang aja itu. Ya. Langsung kita delete, kita hapus. Kita tinggalkan aja itu linknya. Anak itu Pak. Nah, Kalau kita dewasa mungkin ya kita udahlah kita inilah gitu. Tapi buat anak-anak bagaimana memprotek itu memang agak sulit memang teknologi kayak gini, bener nggak? Betul Sulit. itu betul Pak. Jadi secara teknologi tentu kita juga berusaha semaksimal mungkin itu memprotek secara teknologi juga kan. Itu pasti itu. Apapun yang harus kita lakukan, namanya juga usaha. Tapi benteng paling terakhir itu adalah bagaimana kita menularkan. Bagaimana kita menanamkan sikap hidup itu terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita. Bahwa Anda hidup dari sekarang, apapun yang terjadi, apapun yang Anda hadapi, sikap hidup adalah utamakan akhirat dulu. Kepentingan akhirat yang paling utamakan. Karena kalau Anda utamakan kepentingan akhirat, itu akan muncul seperti tadi pertanyaan Pak Jamaluddin dari Sulawesi Barat, gitu kan? Mengatakan bahwa kita termasuk orang yang melindungi keluarga kita dari api neraka. Sikap hidup ini yang paling penting Pak, karena bagaimanapun juga suatu ketika teknologi itu akan berkembang. Kita lakukan protek di sini satu, muncul lagi besok. Protek lagi di sini, muncul lagi di sini. Dia akan berkembang terus Pak, sampai kapan kita mampu untuk melakukan itu. Kita suatu ketika akan kalah. Tapi kalau sikap hidup yang kita tanamkan, dia nggak akan pernah kalah. Kira-kira gitu Pak Datuk Basril. Oke Pak, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Basril. Ya, satu lagi katanya, karena mungkin sudah lewat jam 9, udah hampir habis waktunya. Satu lagi katanya. Atau mungkin dari Waalaikumsalam. Wah, ini Pak Mumu apa kabar Pak Mumu? Alhamdulillah kabar baik. Sampai jam berapa Pak? Nggak tahu saya. IO-nya bilang satu pertanyaan lagi katanya. Saya nggak tahu jamnya. Ini dari IO-nya bilang. Ini namanya kan kita cuma discuss saja. Iya. Kadang-kadang nanti jadinya pertanyaan juga. Nah, Tadi Pak Mustar kan nanya sampai kapan kita memberi hak anak gitu. Kadang-kadang anaknya juga nggak ngerti. Dia harus punya kewajiban juga gitu. Kita ngasih hak. Dalam hal ini memang sebetulnya kalau menurut tanggapan saya, ya sampai salah satu lewat duluan. Ini nggak ada habisnya. Jadi ada beberapa sih yang saya perhatiin, ini nambahin aja ya. Caranya memang kadang-kadang anak nggak ngerti kapan dia harus berbakti sama orang tua. Setelah dia dewasa, apa dia udah bekerja, udah punya suami atau punya istri gitu kan. Nah, sementara kalau udah kayak gitu udah pisah jauh tuh rumah. Ini ada yang contoh soal gitu. Jadi mensiasati istilahnya ada yang namanya mami minta pulsa, papi minta pulsa gitu kan. Karena pada saat komunikasi pun anak kalau udah sibuk nggak ada yang namanya just say hello gitu. Mami apa kabar gitu. Seminggu sekali atau enggak. Lama-lama kan gedek juga nih orang tua. Jadi di chattingin lah itu si anak minta pulsa dong, mau apa namanya beli paket kurang nih, sekali dikasih, 2 kali dikasih, lama-lama dikasih terus kan.
Sampai akhirnya terjadi kerinduan. Karena apa? Maminya udah nggak ada. Begitu maminya udah nggak ada, baru dia berasa. Ya kan? Biasanya hari gini emak gue nih nggak usah. Sekarang udah nggak ada nih. Gitu. Baru dari situ berasa. Artinya di situ udah ada kesadaran diri bahwa mulai dari saat itu dia care terhadap yang sudah terlanjur jadi almarhumah. Mungkin dari situ dia mau belajar bagaimana berbakti menjadi anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya yang sudah nggak ada, sudah wafat. Ya, itu satu. Yang kedua, kita bicara tadi ada arum. Apa? Arum. Arum. Surat Arum. Sebelumnya ada 37, setelahnya 39. Di situ ada yang namanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Saya juga sering dengar beberapa ustadz bicara hak dan kewajiban. Poinnya bahwa hak dan kewajiban ini sebetulnya kan perintah Allah. Iya. Ya kan? Karena memang nikah ini adalah perintah Allah. Jadi hak dan kewajiban yang ngedesain itu Allah. Pada saat salah satu merasa udah pol-polan melakukan kewajiban, harusnya diminta haknya bukan dengan cara ngebully pasangan hidup, tapi dia harusnya minta juga sama Allah. Ya Allah, kok saya udah pol-polan nih menurut dirinya gitu kan, melakukan kewajiban, saya nggak dapat hak. Gimana caranya gitu kan? Harusnya kan saling membantu hingga haknya tercapai. Betul. Jadi misalnya si istri setiap dimintain haknya suami, takut nggak bisa bangun pagi, gitu kan, bisa kerja segala macam. Kan sebetulnya kewajiban si suami pun harusnya mensyukuri segala kelebihan dan kekurangan si istri. Ya. Dengan banyak-banyak bersyukur, niscaya akan ditambah nikmatnya. Betul. Bisa jadi nambah nikmatnya dengan tambahan istri. Sebaliknya juga gitu, si suami pada saat dia di ayat yang ke-37 Arum. Ya. Ya kan disebutkan di situ Allah membuka pintu rezeki atau menutup pintu rezeki sesuai kehendaknya. Nah, pada saat ditutup pintu rezekinya, artinya si suami ini, kan dalam hal ini sebetulnya ada pertanyaan. Si suami kalau dia istilahnya tafakur, salah gua apa ya? Berusaha kemarah, kesana kesini segala macam lain. Sehingga ada timbul pertanyaan, jangan-jangan bukan gue nih ujiannya. Justru ujian ada di anak istri yang sebetulnya melalui si suami gitu kan. Karena kalau nggak salah ada dalilnya. Istri dan anak-anak adalah musuh. Istri dan anak-anak adalah ujian. Kalau dikiaskan sama aja gitu. Suami dan anak-anak bisa jadi ujian dan musuh, atau amanah jadi ujian kan. Yeah. Nah ini kalau memang menurut saya kalau memang persepsi menghadapi hal-hal yang begini nggak sama, itu tadi saling bully membuli. Gitu. Yang satu nggak ini merasa pol-polan ngasih kewajiban, nggak dapat haknya, yang dibully lawan ininya, bukan minta langsung. Ya. Gitu. Seperti itu. So gitu. Mohon apa namanya? Ya, tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Mumu. Gini Pak, tadi bicara anak dulu Pak ya. Saya mulai gini. Pendidikan paling baik sebenarnya Pak, itu adalah dengan memberikan contoh, bukan dengan transfer of knowledge. Ya. Nah, apa yang kita jalani dalam rumah tangga kita sebenarnya, secara tidak langsung kita sedang memberikan pendidikan kepada anak kita, Pak. Itu kita pahami itu dulu. Jadi ketika kita berperilaku kepada orang tua kita, itu sebenarnya anak kita memperhatiin loh, Pak. Nah, kita memperhatikan itu sih sebenarnya. Jadi jangan salahkan suatu ketika anak kita berbuat tidak baik kepada kita, yang tadi katakannya wabil walina ini ihsan itu kan. Nah, dia tidak berbuat baik kepada kita. Karena mungkin dia melihat contoh kita, Pak. Mungkin kita ketika masih orang tua kita ada, dia tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Sehingga anak pun juga tidak berbuat baik
kepada kita gitu kan. Nah, tadi kalau kita katakan bahwa bagaimana sih sebenarnya seorang anak itu untuk bisa berbuat baik kepada kita, ya memang kita harus mencontohkan, Pak. Mencontohkan itu dan berikan kata-kata apa namanya? Wabil walidaini ihsana itu memberikan pemahaman kepada anak tadi itu. Itu bukan ya, itu cara pendidikan kita yang kadang-kadang keliru, Pak. Saya sering mengatakan ini. Kenapa kita sering gagal dalam gini? Pendidikan agama di sekolah kita itu kalau menurut saya itu gagal, Pak. Karena pada prinsipnya pendidikan agama itu adalah membentuk kepribadian dan perilaku keislaman sebenarnya. Tapi yang terjadi itu, kalau saya perhatikan pendidikan agama di sekolah-sekolah itu mulai dari SD sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi itu hanya knowledge, Pak. Hanya pengetahuan, Pak. Maka tadi di awal saya katakan pengetahuan tidak menjamin orang berperilaku, Pak. Nah, pendidikan yang benteng terakhir pendidikan kita untuk yang seperti ini itu adalah rumah tangga sebenarnya. Pendidikan itu rumah tangga. Nah, mendidik itu tidak selalu kita cokokin anak-anak kita itu dengan memberikan pengetahuan terus, kita ceramain, kita apa enggak. Tapi bagaimana kita mencontohkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin saya pernah contohkan juga, Pak. Kita ingin anak kita baca Al-Quran pagi, habis subuh, kemudian habis maghrib. Kita ingin seperti itu kan, baik. Tapi kita sendiri nggak melakukan. Kira-kira mungkin nggak kita mendorong anak kita seperti itu? Itu nggak mungkin kan? Nah, sama juga seperti itu, Pak. Jadi pembentukan pengetahuan yang didapat melalui pengalaman itu jauh lebih mengendap, jauh lebih kuat bertahan lama dibandingkan pengetahuan yang kita berikan secara oral, Pak. Jadi anak kita mendapat pengetahuan dari pengalaman dia berhidup bersama kita dalam rumah tangga, itu jauh nggak akan hilang buat kita bahwa berbuat baik pada orang tua itu seperti itu, Pak. Pentingnya berbaik pada orang tua. Ini sistem pendidikan ini yang perlu kita perbaiki seharusnya, Pak. Jadi nanti kita inilah ya. Nah, yang kedua pertanyaan Pak Momo ini berkaitan dengan suami istri tadi, hak dan kewajiban. Sebenarnya gini, Pak, kalau kita katakan waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kata-kata bainakum di antara kamu. Ini dua-duanya, Pak. Dua-duanya itu, nggak bisa salah satu, Pak. Jadi kalau kita sebenarnya melaksanakan satu kewajiban kita, ya, itu secara otomatis memberikan hak istri, Pak. Ketika istri melaksanakan kewajibannya, itu secara otomatis akan memberikan hak suami. Ini kata-kata bainakum ini, Pak. Nah, bagaimana di dalam rumah tangga itu memang harus ada satu sikap yang sama tadi itu, Pak. Kalau udah sikapnya yang berbeda, nah ini agak sulit memang, Pak. Nah, jadi kalau kita kan bagaimana mempertahankannya? Ya memang diupayakan semaksimal mungkin kita harus menyamakan sikap dan menyamakan persepsi rumah tangga, Pak. Jadi orang yang satu keinginannya itu adalah lebih keduniaan gitu kan, yang satu ingin keakhiratan gitu, yang lebih dunia, yang lebih utama gitu, Pak. Itu nggak akan bisa ketemu, Pak. Nah, apakah harus bercerai? Enggak. Apa harus bercerai? Itu udah takdir Tuhan buat kita untuk punya istri, punya suami seperti itu kan. Oleh karena itu apa? Upaya-upaya itulah yang kita lakukan. Contohnya seperti apa? Ya, ngajak pengajian sama-sama. Saya pernah ngasih parenting dulu, Pak, Islamic parenting ya pada satu kelompok orang. Saya katakan, bagaimana saya mau mengatakan bahwa di sini kita memberikan Islamic parenting? Yang datang ibu-ibu semua. Sementara otoritas rumah tangga ada pada bapak-bapak. Memberikan didikan kepada anaknya tidak cukup dengan ibunya. Ibunya ngasih begini, bapaknya ngasih lain. Nggak jadi anaknya, Pak. Makanya saya katakan ketika itu, kalau mau ikut Islamic parenting, bapak datang ke sini dengan ibunya, ibu datang ke sini dengan bapaknya. Biar klop. Seharusnya pengajian ini ngajak ibu kita masing-masing, Pak. Kalau kita bicara rumah tangga kayak gini, ayo ajak ibunya. Biar klop, Pak. Jadi nanti tidak terjadi antara kita itu berdebat lagi di rumah. Kalau berdebat kita di sini. Ya, berdebat itu kita lakukan di sini, bla bla bla. Istri bapak silakan bertanya, bapak bertanya, bla bla. Kita ada nggak selesai dengan saya, teman-teman lain pun bisa ikut memberikan ini. Tapi kalau bapak membawa ini ke rumah, bukannya saya nggak percaya, walaupun tadi Pak Andi juga saya katakan, bagaimana ini ditularkan, yang bahasa saya itu adopsi inovasi dan difusi inovasi itu, Pak ya, itu diberikan lagi kepada keluarga. Itu memang tantangan juga bagi kita memang gitu kan. Tentu bagaimanapun juga cara penyampaian saya dengan cara penyampaian Bapak kepada istri di rumah kan berbeda gitu kan. Nah, disinilah terjadinya satu
distorsinya mungkin terjadi di situ gitu Pak. Tapi kalau kita sama-sama hadir dalam satu majelis sama-sama, itu kalau urusan keluarga ini, kalau menurut saya ke depan kalau ada taklim-taklim yang bersifat untuk kepentingan keluarga, saya pikir mungkin sebaiknya kita menyarankan hadir suami istri mengajar apapun juga. Itu akan lebih mudah Pak. Tapi kalau satu-satu ya, satu yang taklim, yang satu enggak gitu. Ya kalau di rumah istrinya termasuk istri yang baik, yang solehah, patuh sama suami, selesai urusannya Pak. Tapi kalau yang dikasih tahu malah ngajak debat gitu, nah, ini yang sulitnya kan di situ Pak. Ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa secara pelan-pelan, secara ya mungkin bertahap kita untuk menyamakan sikap kita dengan keluarga kita di rumah atau mungkin di lain. Saya pikir gitu barangkali Pak Mumu. Jadi barangkali sesuai dengan arahan dari panitia, waktunya sudah cukup, habis katanya, ya. Kita tutup pengajian ini dengan saya sebagai narasumber menyampaikan permohonan maaf. Mungkin ada yang kurang, belum tepat, ya mungkin ada keterbatasan saya, ya. Kita sama-sama sempurnakan saja, nanti kita bisa saling memberi. Saya masih terbuka, saya belajar juga sih sebenarnya dalam ini. Kita sama-sama belajar. Ya. Kita saling memberi. Saya mohon maaf kalau memang tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Terakhir kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang di rumah, mohon pamit kita semua ya. Terima kasih atas partisipasinya melalui online. Terima kasih. Assalamualaikum untuk teman-teman yang online. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Farid.